Halo people semuanya, selamat datang di channel saya Raisa Broto Asmoro. Di episode kali ini kita akan kedatangan seorang desainer yang ini sebenarnya sosok inspiratif banget karena meskipun sudah berusia dengan penuh segudang pengalaman, tapi masih sangat fashionable dan tampak seperti masih muda banget nih. Selamat datang Mbak Vida. Terima kasih Mbak sudah Vida F. diundang. Suharjo. Wah, keren. Terima kasih sudah hadir ke sini menyempatkan Aku yang waktunya. terima kasih diundang karena sering lihat di Hmm? layar kaca gitu kayaknya ini kapan ya, karena anak-anak udah gede-gede, kapan aku bisa datang ke dokter ini gitu ya. Senang banget akhirnya kesampaian. Akhirnya malah saya yang diundang di sini. Iya Terima kasih dong, banget. terima kasih banyak. Karena benar-benar ini background story Mbak Vida ini luar biasa. Menjadi sosok panutan nih para wanita. Karena memang menjadi seorang desainer yang memulai karirnya di atas usia 50 tahun gitu ya. Terus keren banget karya-karyanya, kece-kece banget. Ini salah satu hasil karyanya. Salah satunya. Waduh, jadi pengen ikutan ya, pakai ya, karena fashionable banget ya. Kalau ngeliat-ngeliat di situ juga banyak yang etnik-etnik gitu kan ya. Background story-nya apa sih Mbak Vida? Kenapa di usia berapa berarti memulainya? Sekitar 5 tahun, 10 tahun yang 5 lalu? tahun yang lalu, 5 tahun, iya, 55. 55. Masa sih nggak kelihatan sih? Sudah 5 tahun berarti sekarang Wah, lansia. 60 tahun tapi gayanya muda. Waduh, keren banget. Apa yang memotivasi Mbak Vida ini untuk memulai karirnya menjadi seorang desainer di Indonesia setelah menginjak usia 55 tahun? Oke, sebelumnya thank you so much aku bisa ada di sini. Aku cuma mau sharing aja. Sebetulnya bukan termotivasi, tapi ini memang mimpi dari kecil. Oh, dari kecil pengen jadi desainer. Punya boneka Barbie, saya bikinin baju, saya jahit sendiri pakai tangan gitu. Jadi emang udah permainan dari kecil. SMP saya jualan kaos kaki, saya bikin perca gitu. Jadi kaos kakinya bukan kaos kaki biasa, tapi ada hiasannya. Wow. Laku ya. Laris gitu ya. Laris. Padahal masih SMP tuh, anak-anak SMP kok ya beli ya, saya juga bingung. Kok Tapi ya kan punya ya. bagus kan. Karena kan bosen mungkin kaos kaki gitu-gitu aja. Terus lewat SMA saya hanya lebih banyak mungkin ke painting. Oh, karena memang seni. dasarnya seni aja. Di painting saya jualan kartu, saya bikin tanggalan, segala sesuatu yang menggunakan painting. Karena di saat saya di kamar, saya senang sekali bikin doodling gitu ya. Wow. Jadi kalau senang main tuh enggak, di luar itu sama sekali. Oke. Kemudian waktu kuliah saya jurusannya desain interior. Oh, tapi tetap ada desainnya. Ada desainnya. Kenapa di situ sebenarnya tadinya saya ingin arsitek lah. Tapi kok kayaknya lebih ke bangunan, udah saya ambil yang interior. Selesai interior, saya menikah dan nggak sempat bekerja di bank. Oh gitu. Bank beda banget, tapi saat itu booming ya. Jadi karena semua kayaknya harus kerja di bank. Jadi isinya bank waktu itu macam-macam, ada insinyur pertanian. Jadi saya bersyukur juga punya pengalaman itu. Kemudian saya menikah, punya keluarga. Waktu saya kerja di bank, saya mengalami hal ini gitu. Jadi setiap kali saya mendengar ada beberapa karyawan wanita, karyawati lah, izin untuk pulang. Kenapa? Mau menyusui anak saya. Oh gitu. Iya. Kemudian saya izin mau pulang, anak saya panas. Izin mau pulang, saya sakit perut, menstruasi. Bagi saya ketika saya bekerja, saya berpikir ya, kalau banyak izinnya bagaimana ya perusahaan ini. Tapi saya juga nggak bisa menapik bahwa
pekerjaan wanita memang Ya urusan seperti dengan itu. keluarga. Heeh. Gitu. Jadi hebat sekali sih sebenarnya yang sambil bekerja itu. Mhm. Tapi saya nggak bisa, saya Mhm, gini. mhm. Saya dilema sekali waktu itu ya, kalau Mhm. saya menikah akan melakukan hal yang sama. Tapi saya juga nggak akan enak gitu kayaknya dengan perusahaan ini kok tiap kali saya harus izin, harus Oh. izin. Akhirnya saya bersikeras Mhm. setelah saya menikah, Mhm. saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Oh gitu, fokus di rumah gitu Iya, ya? saya langsung bicara nih dalam hati, Hmm. karena kapanpun kalau Allah itu ketika saya memutuskan itu, Mhm. Allah mengizinkan saya untuk tiba-tiba jadi direktur, tiba-tiba jadi apa di usia yang saya udah selesai semua pekerjaan itu, Mhm. pasti kejadian Oh. kok, saya gitu. Oke. Jadi saya nggak worry sama sekali. Hmm. Akhirnya saya berkeluarga, memiliki 5 anak. Anaknya 5 ya Mbak Vida ya, luar biasa. 5 anak itu asik sekali ya, maksudnya Rame karena banget pastinya. saya seneng ngurusin anak emang dasarnya juga. Oke. Jadi tanpa berpikir setelah mengurusi anak ada apa? Karena fokusnya udah di situ. Ada apa itu adalah ketika bersekolah, Mhm. ketika ada anak ini. Mhm. Jadi pekerjaan saya selanjutnya setelah anak-anak sekolah Heeh. adalah berpikir keras untuk mereka mendapat pendidikan yang baik, Ya. tapi saya tetap berada di situ. Mhm. Karena sebetulnya saya bisa menolong dengan saya bekerja di luar, Mhm. menolong ekonomi gitu. Mhm. Anak 5 bukan di kondisi yang saya berlebih gitu ya, jadi usaha keras itu harus dilakukan sebetulnya, tapi saya tetap memilih di rumah gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi berat banget sebetulnya. Jadi saya memilih di rumah tuh dengan yang yakin gitu, Mhm. kayaknya kesulitan ini memang tugas saya gitu. Tapi nggak mungkin saya jadi mati gara-gara ini gitu. Jadi yang penting anak-anak saya. Jadi Oke. untuk punya mimpi sekolah anak-anak di sekolah yang terfavorit atau yang lagi apa namanya itu yang tren lah. Trennya Gitu. gimana Saya gitu tuh ya? udah nggak melihat ke situ karena saya nyenengin diri saya sendiri. Saya bilang sekolah dimanapun yang membedakan anak kita dengan anak yang lain adalah bagaimana kita mendidik dari rumah. Noted. Betul. Lepas dari itu, jangankan saya tanamkan mimpi pada anak-anak, mereka selesai dengan baik, mereka dalam keadaan sehat aja itu udah prioritas. Bersyukur banget dan itu prioritasnya saat itu gitu ya. Berjalannya waktu, ketika anak-anak mulai sekolah, saya kesepian, tiba-tiba ada penawaran untuk saya mengajar melukis. Oh, Karena saya punya basic itu. Terjun lagi nih ke Betul. dunia lukis. Itu part time. Saya pertimbangkan lagi karena itu part time seminggu hanya 3 kali. Oh, ketika itu hanya saya bisa mengatur waktu, saya masih ada di rumah, bisa menjemput sekolah, antar sekolah, oke, saya ambil. Tapi ternyata yang dibutuhkan bukan keahlian saya melukis ternyata. Karena background saya dengan 5 anak, jadi saya harus pegang kelas yang balita. Oh, ya ampun. Jadi modal utamanya kesabaran. Iya. Balita dalam satu kelas 12 anak. Wow. Dari usia 2 sampai 10. Oke. Jadi itu dipercayakan pada saya. Tapi akhirnya semua terlewati. Mungkin saya juga berpikir ya, kenapa orang bilang saya muda? Mungkin karena saya bergaulnya sama anak-anak terus. Refresh terus tiap kali anak ini udah makin besar, masuk lagi yang muda lagi. Saya menjadi muda lagi, menjadi anak-anak lagi. Jadi mungkin itu. Iya. Jadi jiwanya muda ya? Betul, terbawa oleh mereka. Udah saya berjalan aja. Saya bahkan nggak berpikir, walaupun di dalam perjalanan itu saya senang sekali gitu berpakaian fashionable. Jahit baju juga saya jahit sendiri karena untuk jahit ke tukang jahit saya nggak tahu harganya berapa gitu. Saya gini, aduh kayaknya nggak fair nih kalau saya jahit baju untuk cantik-cantik saya sendiri, anak-anak nggak kepikiran gitu. Jadi saya jahit sendiri aja deh. Gitu. Karena kebetulan kan ada kemampuannya. Iya, tapi pakai tangan karena saya nggak ada basic untuk jahit dengan mesin saat itu. Walaupun bisa, tapi kalau lurus-lurus aja gitu.
kemudian berjalan lagi sampai teman saya banyak sekali yang bilang, kenapa sih lo stylist, kenapa nggak lo desain baju aja gitu. Karena kadang-kadang yang saya gunakan adalah hasil desain saya sendiri. Saya nggak punya keberanian itu karena butuh modal. Terus kalau nggak laku saya gimana gitu. Saya nggak berani Banyak menghadapi. pertimbangannya. Betul. Saya pikir problem di rumahnya banyak banget dengan 5 anak gitu ya. Saya harus nambah problem lagi dengan saya punya usaha itu gitu. Jadi saya nggak berani. Terus berjalan lagi seperti normalnya dalam kehidupan. Sampai suatu kali saya akhirnya bertemu teman yang dulu di bank juga. Tapi beliau senang sekali dengan fashion, bahkan mengerti sekali dengan kain wastra Nusantara itu paham sekali. Terus kemudian dia bilang, ayolah kita bikin gitu. Akhirnya karena kolaborasi. Nggak kolaborasi tadinya. Saya dititipkan kain, saya pikir karena ini mau diapain gitu. Jadi mulai dari situ sedikit-sedikit. Lama-lama akhirnya kita di tahun 2019 kita beranikan lah. Untuk launching. Wah keren. 2019 Desember tanggal 4. Keluarlah Simpul. Kenapa Simpul? Nah, itu. Karena sebelum itu karena enggak belum itu, masih karena tangan. Kan masih tangan. Karena masih tangan. Jadi tangan itu kan kadang-kadang ditaliin, apa. Jadi semua hiasannya saya kerjakan dengan tangan. Kayak ini juga, ini kan jahit tangan. Oh wow. Nah karena tangan saya pikir ini harus disimpul gitu. Jadi kita kasih nama Simpul aja. Makanya akhirnya keluarlah namanya Simpul. Idenya dari situ ya? Dari situ. Jadi yang pasti akan bertahan adalah Simpul itu. Mau bajunya model apa juga Simpul itu tetap harus ada. Lahir jahitan pasti ada Simpulnya. Dan Simpul itu adalah yang akan mengikat semuanya. Dia menjadi satu karya. Keren filosofinya ya. Gitu. Terus pandemi dong. Ya 2019, 2020 pandemi. Jadi baru mau mulai pandemi. Waduh. Wah. Kayak apa itu saya nggak bisa gitu ya. Aduh ini gimana sih kayak gini.